Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 4B SD Impres Kaiwatu, Perwalian Ibu Mufliah Nur Izzah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Nah, muatan pelajaran hari ini ada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, muatan pelajaran IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, jadi setelah membaca, kalian mampu menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian mampu dan menuliskan contoh pekerjaan, menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kita masuk pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang inti cerita dalam buku sastra. Jadi inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Jadi orang harus membaca dengan cermat supaya orang bisa mengetahui itu inti cerita. Nah, dan juga kita dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, jadi dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa yang terjadi dalam cerita, dan inti dari cerita. Tentunya kita harus membaca dengan cermat. Coba anak-anak lihat di buku Bu Pena jilid 4B halaman 25, yaitu ada cerita tentang, coba anak-anak baca penggalan cerita tentang Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi, tolong baca tuh cerita tentang Pak Kadir, penggalan cerita tentang Pak Kadir. Jadi baca dengan seksama. Nah, jadi kita dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Jadi tokoh dari cerita yang sudah kalian baca tadi siapa? Yaitu Pak Kadir dan para petani yang lain. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut, yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Jadi itulah peristiwa yang terjadi, itu ada serangan wabah hama di sawah para petani. Kemudian inti cerita, orang bisa menentukan inti cerita, tentunya anak-anak baca dengan cermat dan pahami itu cerita seluruhnya. Jadi orang baru bisa menentukan DP inti. Nah, jadi DP inti cerita, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi inti dari cerita itu, setelah tuh baca tuh 2 paragraf, kemudian cari DP inti, cari mengerti, pahami, cermati, kemudian bisa menentukan inti cerita. Jadi Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi.
Untuk tugas bahasa Indonesia ada di halaman 26, yaitu ayo berlatih. Jadi baca cuplikan cerita, kemudian tentukan tokoh, peristiwa, dan inti ceritanya. Di sini ada cerita tentang Lanang dan keluarganya. Jadi baca dengan cermat, lalu tentukan tokoh, peristiwa, dan inti ceritanya. Sekarang kita masuk pada muatan IPA, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS. Apa itu GPS? Yaitu Global Positioning System. Jadi itu untuk melacak keberadaan ikan. Jadi petani-petani sekarang sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Mereka sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Nah, untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada juga nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini kedua peralatan tersebut itu dilarang karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, Ibu sudah jelaskan yang lalu, yaitu ada nelayan yang menggunakan bahan peledak, tentunya akan merusak terumbu karang. Dan juga oleh karena itu para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Itu yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Jadi dan kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, karena menggunakan bahan peledak akan merusak terumbu karang. Dan juga kalau mau menggunakan racun, itu ikan yang terang konsumsi akan menimbulkan efek negatif pada tubuh kita. Kan lama kelamaan itu racun-racun akan menumpuk dan mengganggu kesehatan kita. Nah, dan yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Jadi itu ada 4 hal yang harus diperhatikan nelayan supaya itu keseimbangan alam tetap terjaga. Nah, di Indonesia ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Nah, ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Seperti tadi, kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS. Ada juga nelayan yang menggunakan hal-hal yang dilarang, yaitu menggunakan bahan peledak dan racun. Nah, ada juga, jadi perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan ini dengan menggambar. Ini seperti anak-anak lihat di layar, ini adalah diagram Venn. Jadi diagram Venn itu untuk menulis perbedaan sekaligus persamaan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Jadi perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Nah, diagram tersebut menampilkan perbedaan sekaligus persamaan dua hal. Nah, ini adalah contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan modern. Jadi nelayan tradisional menggunakan perahu layar, masih menggunakan perahu layar. Nah, yang kedua menggunakan peralatan tangkap sederhana. Kemudian nelayan modern yaitu menggunakan perahu bermesin. Nah, kalau nelayan modern sudah menggunakan perahu bermesin. Kalau nelayan tradisional menggunakan perahu layar. Jadi dayung dulu perahu supaya boleh berjalan. Kalau nelayan modern sudah pakai mesin. Kemudian menggunakan peralatan tangkap modern. Nah, dan juga nelayan modern sudah memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Di sini ada juga persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern persamaannya itu mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga yang terakhir mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Jadi ada perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern.
Jadi nelayan tradisional itu kalau mau menangkap ikan masih menggunakan perahu layar. Nah, kalau nelayan modern sudah pakai mesin itu perahu. Dan juga kalau nelayan tradisional masih menggunakan peralatan tangkap sederhana. Nah, kalau nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern yang memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, untuk tugas IPA ada di halaman 27. Halaman 27 itu ada 3 nomor. Anak-anak kerjakan itu soal-soal, yaitu tuliskan dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau terhadap beberapa makhluk hidup dalam tabel. Jadi ada tabel, di situ ada 5 makhluk hidup, kemudian dampak negatif dari penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Anak-anak tulis, kemudian yang kedua, buatlah diagram Venn. Jadi ini diagram Venn seperti yang di layar ini, diagram Venn tentang penggunaan bom ikan dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, yang ketiga, buatlah usulan cara menangkap ikan bagi para nelayan supaya keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga. Jadi itu untuk tugas IPA. Nah, sekarang kita masuk pada muatan IPS, yaitu jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi ini produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian distribusi. Apa itu distribusi? Coba anak-anak lihat di halaman 28. Jadi distribusi artinya menyalurkan barang. Kemudian konsumsi, yaitu konsumsi kegiatan untuk menggunakan barang. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi menghasilkan barang atau jasa, kemudian distribusi. Distribusi yaitu menyalurkan barang, kemudian konsumsi menggunakan barang. Ya, jadi kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya teh. Coba anak-anak lihat di halaman 28. Nah, ini di skema kegiatan ekonomi, yaitu orang menggunakan teh. Nah, jadi yang pertama coba anak-anak lihat di sini petani teh. Nah, petani teh ini merupakan kegiatan produksi ya, untuk menghasilkan barang kan. Kemudian habis petani teh, kemudian ke pabrik teh. Jadi teh yang sudah dipetik tadi dibawa ke pabrik teh. Di pabrik teh untuk dibuat menjadi teh. Kemudian diolah di pabrik. Lalu setelah teh sudah jadi untuk siap didistribusikan, kemudian dari pabrik teh ke distributor teh. Nah, distributor teh ini untuk menyalurkan barang. Nah, jadi itu kegiatan distribusi. Nah, dari distributor teh kemudian ke pedagang teh. Nah, masih dalam kegiatan distribusi. Jadi dari distributor teh kemudian ke pedagang teh. Nah, kemudian dari pedagang teh ini ke orang yang menyeduh teh atau konsumsi atau menggunakan barang. Jadi dari teh ini kan dari petani teh dipetik kemudian diolah di pabrik, itu kegiatan produksi. Kemudian setelah siap dan kemudian didistribusikan ke distributor teh, lalu ke pedagang teh. Kemudian dari pedagang teh orang yang membeli teh itu adalah konsumen. Nah, ini coba anak-anak lihat video tentang kegiatan pengolahan bahan baku.
Nah, jadi dari setiap kegiatan ekonomi dari skema ini melibatkan beberapa pekerjaan. Jadi, untuk kegiatan ekonomi produksi untuk gambar 1 dan 2 melibatkan pekerjaan yaitu petani teh dan buruh pabrik teh. Nah, untuk kegiatan distribusi pada nomor 3 dan 4 yaitu jenis pekerjaan distributor teh dan pedagang teh. Dan yang ketiga konsumsi di gambar 5 yaitu orang menyeduh teh untuk diminum. Nah, untuk tugas IPS ada di halaman 29 yaitu keterampilan kinerja produk. Jadi anak-anak membuat skema kegiatan ekonomi. Jadi di buku saja pilihlah satu barang yang biasa kamu gunakan sehari-hari, satu saja. Kemudian tulislah skema kegiatan ekonomi dari awal pembuatan barang tersebut hingga dapat digunakan olehmu. Nah, kemudian 3, tuliskan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Jadi seperti di tabel halaman 28, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terlibat. Kemudian yang keempat, kamu anak-anak dapat menggunakan informasi dari internet atau bantuan orang tua. Nah, jadi kalau sudah kirim Pak Ibu. Jadi hari ini ada 3 tugas. Ada tugas bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, kirim Pak Ibu nih. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat semuanya. Terima kasih.